Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Turut berduka cita atas semua korban di SMAN 72 Jakarta lur ya. Dari kejadian ini kita bisa belajar bahwa remaja itu sangat rentan mental dan pikirannya lur. Jadi buat orang tua di luar sana, tolong diberi perhatian yang cukup ke anak-anak kalian, karena bahaya psikologis itu mengerikan dampaknya lur. Gue jadi ngeri anjing. Belum beli pada tobat dah. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Diskon aja rebutan, apalagi wanita incaranmu. Oh my god. Oh my god. Kali ini kita akan mengalor sequel dari Black Phone yang bergenre horror thriller, yaitu Black Phone 2 tahun 2025 lur. Berlatar 4 tahun setelah Vinny berhasil selamat dan membunuh Grabber. Kini adiknya yaitu Gwen bertemu dengan mendiang ibu mereka di dalam mimpi. Namun ngerinya Gwen juga melihat 3 anak yang dibunuh dengan sangat tragis di suatu perkemahan. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja ke requestan salam kacrut dari dulurku Rinaldi Aulia. Ya Cak, nitip salam buat mantannya nenekku. Ya, bodo amat lur, monggo skecahaken. Pada tahun 1957, di perkemahan Alpine Lake, Pegunungan Rocky, negara bagian Colorado, seorang gadis bernama Hope Adler menghubungi nomor telepon yang dia lihat di mimpinya, yaitu terdiri dari 7 angka dan terukir di lapisan es. Orang yang mengangkat telepon pun mengaku jika dia juga berada di Colorado, tapi tidak menyebutkan siapa namanya. Setelah itu, Hope pun langsung menutup teleponnya karena terdengar suara kresek-kresek yang begitu nyaring. Dan inilah telepon hitam 2. I had these 7 number, no area code, so this call. Hello, Hope? Hope Adler? Who is this? Hello, can you hear me? Scene pun berlanjut ke tahun 1982, di mana Vinny dan Gwen adalah kakak beradik yang sekolah di suatu SMA di Denver Utara, negara bagian Colorado, Amerika. Dan mereka berdua tinggal bersama sang ayah yaitu Terrence. Sedangkan ibu mereka adalah Hope, gadis di awal film yang mirisnya sudah meninggal 7 tahun lalu. Dulu Hope memiliki kekuatan cenayang dan bisa merasakan sesuatu yang goib lewat mimpinya. Namun naas Hope pun bundi karena sulit membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Lalu 4 tahun silam, Vinny adalah satu-satunya bocah yang berhasil selamat dari kasus penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh The Grabber di film pertama, ya kan lur. Vinny yang tadinya sering dibully sekarang jadi jagoan dan sering ditantang berantem bocah-bocah lain yang ingin mengetesnya karena dia telah berhasil membunuh Grabber. Meskipun insiden itu sudah lama berakhir, namun sesekali Vinny masih teringat dengan setiap rentetan kejadiannya, terutama wujud Grabber yang sangat mengerikan. Dan Vinny diam-diam nyebat rokok daun untuk menenangkan diri. Lalu malamnya ketika sedang tidur, Gwen tiba-tiba bermimpi seorang bocil berjaket kuning, panggil saja Tukiman, yang dibunuh oleh seseorang saat jalan-jalan bersama teman-temannya ke perkemahan Alpine Lake. Gwen juga melihat jasad Tukiman yang terjebak di bawah lapisan es, dan dia sempat menggoreskan huruf W di es tersebut lur. Namun Gwen belum sepenuhnya sadar dan jalan sendiri membuka pintu depan, yang untungnya Vinny langsung menyadarkan adiknya. Gwen, wake up. What are you... You were sleepwalking again. Sama seperti ibunya, Gwen juga memiliki kekuatan cenayang lur, dan dia sering membaca buku-buku tentang dunia spiritual di sekolah. Lalu ketika sedang membaca di perpus, Gwen pun diberikan beberapa kartu tarot dan 2 tiket konser oleh cowok yang menyukainya bernama Ernesto. Dan dia adalah adik dari korban Grabber 4 tahun lalu, yaitu Robin, yang juga sahabat dari Vinny. Di lain sisi terkadang Vinny juga menemukan telepon rusak yang berdering, dan ketika diangkat terdengar suara bocah minta tolong, mirip seperti apa yang dialami Vinny dulu saat disekap oleh Grabber. Panggilan telepon goib ini hanyalah wujud dari trauma yang dialami oleh Vinny karena insiden penculikan dulu. Lalu malam harinya lagi-lagi Gwen mimpi yang hampir sama, yaitu bocah-bocah yang berlibur ke Alpine Lake.
Tapi kali ini korbannya berbeda, Lur, dan dia menggoreskan huruf B di samping huruf W yang sebelumnya sudah tertulis. Gwen tidak sengaja menginjak darah korban dengan kaos kakinya, lalu mendengar suara telepon dari kejauhan, dan dia pun nekat naik sepeda sendirian mengikuti suara tersebut yang berasal dari telepon hitam di sebuah basement rumah, tempat grabber dulu menyekap korban-korbannya termasuk Vinny. Setelah itu Gwen mengangkat telepon tersebut yang ternyata adalah Hope, mendiang ibunya Gwen, dan itu artinya Gwen sedang berbicara dengan ibunya di masa lalu. Karena Hope menelpon di tahun 1957 seperti yang kita lihat di awal film, sedangkan Gwen di tahun 1982, ya kan? Hope mengaku dia mendapat nomor telepon hitam itu dari mimpinya yang sama seperti Gwen. Tapi di mimpinya para korban mengukirkan nomor telepon sebanyak 7 digit, sementara di mimpi Gwen mereka mengukirkan huruf dan baru terdapat 2 huruf yaitu WB, ya kan, Lur? Tak lama kemudian telepon pun terputus dan tiba-tiba muncul adik grabber yang juga sudah mati. Lalu yang terjadi? I had the same dreams, but the Hope Adler, Alpine Lake. It's a youth camp in the mountains. You shouldn't be here. no, it was. She called me. Untungnya Vinny mendengar suara Gwen pergi dan mengikutinya sampai ke rumah grabber yang sudah terbengkalai. Gwen menjelaskan jika dia barusan menjawab telepon dari mendiang ibunya yang menghubungi dari Alpine Lake di masa lalu. Namun anehnya meski semua kejadian barusan hanyalah mimpi, entah kenapa noda darah di kaos kaki Gwen masih ada, Lur. Lalu besoknya di sekolah, Gwen pun mengulik tentang Alpine Lake dan mendapatkan informasi bahwa di sana ada sebuah perkemahan Kristen di mana mereka sedang membuka lowongan untuk anak yang masih usia SMA seperti Vinny dan Gwen untuk magang di sana menjaga anak-anak SMP yang sedang berkemah saat musim dingin. Namun Vinny menolak ajakan Gwen untuk melamar bareng-bareng ke sana demi mencari tahu maksud telepon dari ibunya. Setelah itu ayah mereka Terence mengatakan jika dulu Hope memang pernah bekerja di sana. Mendengar itu Vinny akhirnya percaya dengan mimpinya Gwen dan mereka berdua akhirnya melamar ke Alpine Lake. Begitu pula dengan Ernesto yang juga ikut bersama mereka. Sebelum berangkat, Vinny pun sempat berpesan ke ayahnya agar tidak mabuk-mabukan Hammer lagi seperti dulu. Your mother worked there. It was long before I met her. Mom worked there. I'm not crazy. Go look after your sister. Me a favor while I'm gone. Don't get drunk. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka pun tiba saat badai salju yang sangat parah. Bahkan sampai ada mobil yang kecelakaan saking pendeknya jarak pandang, Lur. Di Alpine Lake mereka pun bertemu dengan Mando, pemilik perkemahan tersebut, dan ponakannya Mustang beserta 2 karyawan lainnya. Lalu karena badai terlalu parah, event perkemahan pun dibatalkan dan anak magang yang datang hanya Vinny and the gang saja, Lur. Tapi mereka bertiga juga tidak bisa langsung pulang karena selain badai besar, jalanan juga tertutup salju, yang akhirnya mereka pun bermalam di sana. Vinny tidur di area cowok bersama Ernesto, sedangkan Gwen sendirian di tempat cewek. Namun Gwen kembali bermimpi dan korban selanjutnya menggoreskan huruf H, berarti sekarang sudah terdapat huruf W, B, dan H, Lur ya. Sementara itu Vinny nyebat daun di luar untuk menenangkan diri sekaligus berjaga-jaga jika Gwen tidur sambil jalan lagi. Tak lama kemudian telepon umum di dekat sana berdering. Lalu ketika diangkat, ngerinya terdengar suara grabber dan telepon itu adalah telepon yang dulu dipakai oleh Hope. Namun tiba-tiba pintu telepon umum terkunci, sedangkan Gwen yang sendirian di kamar melihat sesuatu yang sangat menakutkan. You're okay.
Ngerinya Gwen sempat melihat pria berewokan misterius yang membunuh salah satu bocil dengan sangat sadis. Lengan kanan Gwen juga melepuh karena tadi dipegang oleh korban yang dulunya tewas terbakar. Dan itu artinya apa yang terjadi di alam mimpi akan berdampak di dunia nyata. Karena merasa takut, Gwen akhirnya tidur di sebelah Ernesto. Dan Vinny di dekat sana sepertinya sudah tertidur pulas lur. Gwen pun menceritakan kejadian tadi. Dan ketika mereka hampir cipokan. You don't think I'm a freak? What's wrong with being a freak? What about me? Do you think I'm beautiful? Listening this whole time? Esok paginya ketika sarapan, Ernesto bertanya ke Mando dari mana dia mendapatkan tato di tangannya. Lalu Mando pun menjawab jika dulu dia membuatnya ketika masih di penjara. Setelah itu Mando menjelaskan badai salju semalam adalah yang terparah sejak 1946 dan kemungkinan jalan akan ditutup lebih dari 3 hari. Lalu Vinny mengaku jika mereka bertiga melamar ke Alpine Lake karena dulu mendiang ibu Vinny dan Gwen pernah bekerja di sana. Ketika Gwen menunjukkan foto Hope, Mando pun mengenalnya dengan nama Starlight sesuai nama camp tempat dia bekerja dulu. Karena terlalu banyak orang di sana, mereka terbiasa memanggil nama camp masing-masing agar lebih mudah lur. Mando pun turut berduka cita dan terkejut saat mendengar Hope meninggal karena bundir. Setelah itu Mando menyuruh mereka bertiga mengabarkan keluarga masing-masing jika sudah sampai di kemah dan baik-baik saja. Mando pun mempersilahkan mereka menggunakan telepon umum di kantor camp karena telepon di luar sudah rusak lebih dari 10 tahun lalu. Jelas apa yang dialami oleh Vinny semalam adalah telepon gaib ya kan lur. Dan tiba-tiba telepon di luar berdering kembali. Vinny pun langsung mengangkatnya dan kali ini dia mendengar salah satu dari korban pembunuhan Alpine Lake yang meminta tolong Vinny agar segera diselamatkan karena ketiga korban itu sangat kedinginan dan berada di tempat yang sangat gelap. What? It's ringing again. Go call Dad. I'll meet you when I'm done. Who is this? I don't remember. We're scared, Finn. Okay, what We're are you... not supposed to be here. Setelah Gwen dan Ernesto sudah menelpon ortu masing-masing, Gwen pun sempat ribut dengan salah satu karyawan, sebut saja Painem, karena menanyakan kasus pembunuhan yang pernah terjadi di Alpine Lake. Painem juga kesal dengan Gwen karena berani tidur di tempat cowok dan mereka pun dilerai oleh karyawan lain, panggil saja Pai Jolur. Lalu malamnya Gwen kembali bermimpi melihat Hope yang menelpon 7 digit angka seperti di ukiran es dan sosok yang bicara dengan Hope adalah para korban di Alpine Lake. Setelah itu Gwen mengejar Tukiman ke hutan. Lalu tiba-tiba ada banyak bulu-bulu putih dan merah serta jaket kuning Tukiman yang penuh darah. Selain itu juga terdapat korban yang wajahnya terbelah, juga kapak yang tertancap di pohon dan mengeluarkan darah. Lalu tiba-tiba Gwen pun terbangun dan pergi keluar kamar karena melihat ibunya di balik pintu sampai dia mengikuti salah satu korban ke ruang makan. I had these dreams. 7 numbers. No area code, so... Vinny dan Ernesto pun terbangun karena mendengar suara telepon umum di luar. Vinny akan mengangkat telepon itu, sedangkan Ernesto diminta ke kamar cewek untuk menjaga Gwen. Tapi yang terjadi... You're here. Because you knew we'd be trapped. Hey! Hey! Gwen isn't in her dorm! You know as well as I that fear is what it is. Not even the right word. Now I'm almost. Ternyata arwah Grabber sudah menunggu Gwen di dapur dan akan membunuhnya. Tak lama kemudian datanglah Ernesto, Mustang, serta Paijo dan Painem. Namun ngerinya mereka hanya melihat Gwen yang dilempar-lempar, dibontang-banting oleh arwah Grabber lur. Ernesto dan Mustang berusaha menolong Gwen, namun Grabber melempar alat-alat dapur ke arah mereka. Dan... Gwen! Gwen!
Untungnya Gwen berhasil diselamatkan. Lalu mereka semua pun berkumpul di gereja bersama Mando. Dan Gwen menjelaskan ketiga anak yang muncul di mimpinya. Ternyata Mando mengenal bocil-bocil itu. Mereka adalah Felix yang memakai jaket kuning, Spike yang wajahnya terbelah, serta Calvin yang tewas terbakar. Lalu Mando pun terkejut saat Vinny mengaku jika dialah yang membunuh The Grabber. Gwen juga menjelaskan jika ini semua bermula dari beberapa minggu yang lalu ketika ibunya menghubungi di dalam mimpi. Mendengar itu, Mando pun menceritakan bahwa dulunya Mando adalah juru masak di sana, dan setelah si pemilik menutup perkemahan di tahun 1958, Mando sering datang ke Alpine Lake untuk mencari jasad ketiga anak tersebut yang masih belum ditemukan sampai sekarang, lur. Lalu setelah tempat itu dijual dan Mando membelinya, dia pun berjanji ke ortu para korban jika Mando tidak akan berhenti mencari sampai menemukan jasad mereka. The boy who was burned up. He came to me in my dream. You heard of the grabber? Yeah, who hasn't killed a bunch of kids and then... What's this had to... Wasn't the devil attacking me in the... Lake. Holy sh... I promised their parents I wouldn't stop looking until I found them. Setelah itu Mando menunjukkan foto staf Alpine Lake sebelum ditutup tahun 58 yang ternyata saat dicek oleh Vinny dan Gwen, di foto itu bukan hanya terdapat Mando dan Hope saja, tapi juga ada Grabber karena jelas Vinny mengingat wajah Grabber, ya kan? Lalu Mando menjelaskan jika nama asli Grabber adalah Bill yang dulu bekerja di sana dan dia sering mengajak anak-anak mancing di danau beku yang bernama Danau Maru dengan perkakas miliknya di gudang untuk melubangi es. Ya, dengan ini jelas Grabber lah pelakunya dan dia menggunakan alat pelubang es untuk membuang jasad korbannya. Lalu Gwen pun semakin terkejut saat Mando mengatakan jika panggilan Grabber dulu adalah Wild Bill Hickok alias inisial WBH, lur, sesuai huruf yang ditulis oleh para korban di mimpi Gwen. Selain itu, hal-hal gaib baru mulai terjadi di Alpine Lake tahun 1978 bersamaan dengan matinya Grabber. Maka dari itu Gwen pun berasumsi setelah mati terbunuh, arwah Grabber kembali ke Alpine Lake dan mendapatkan kekuatan dari rasa takut arwah ketiga korbannya yang masih belum meninggal dengan tenang. Gwen pun yakin Grabber akan benar-benar musnah jika jasad Felix, Spike, dan Calvin sudah ditemukan. Mando pun setuju untuk mulai mencari para korban besok pagi. Dan ngerinya ketika sedang mengecek foto-foto ketiga korban, Mando sempat diganggu oleh arwah Grabber, lur. He got a long way here. WB8. This is where he's... It's the grabber. I know him and I know his face. Maybe his spirit draws power. Their spirits are not at rest. Okay, so if we would get rid of the grabber. I think so. I know you're out there, Bill. Keesokan paginya mereka semua mulai menyusuri Danau Maru untuk mencari para korban, tapi masih belum ditemukan. Lalu ketika malam tiba, Vinny dan Ernesto akan bergantian tidur untuk menjaga Gwen tetap aman. Saat giliran Ernesto yang berjaga, Gwen pun memimpikan ibunya yang ternyata pernah datang ke rumah Grabber dan melihat korbannya. Akan tetapi Hope diculik oleh Grabber ke mobil hitamnya dan Gwen yang ikut masuk ke dalam akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan ibunya, lur. A kindness to you, I mean, it's what I can manage. She didn't kill her. You killed her! When you die in this, well, it's time to find out. Ternyata 7 tahun lalu, Hope diculik dan dibunuh oleh Grabber dengan keadaan seolah-olah bundir di garasi rumahnya sendiri. Setelah memperlihatkan kejadian itu, Grabber akan membunuh Gwen yang masih di alam mimpi. Dan meski sempat terkena kapak di lengannya, Gwen berhasil diselamatkan oleh Felix yang membawanya ke Danau Maru.
Di lain sisi, alhamdulillahnya Mando menemukan jasad Felix. Namun teror dari Grabber belum selesai. Dia pun memecahkan lapisan es di sekitar Mando dan menginjak endasnya agar tenggelam di danau. Setelah itu Grabber mencekik Gwen dengan kabel telepon dan memutar tubuhnya hingga darahnya moncrot kemana-mana. Gwen masih bisa bertahan karena mendengar kata-kata dari Vinny agar berani melawan Grabber. Gwen pun akhirnya bisa memecahkan box telepon dan Grabber pun terlempar. Setelah itu Gwen akhirnya terbangun. Mereka semua buru-buru pergi ke danau dan ternyata Mando berhasil selamat. Tell the boys they missed them. Fight back, Gwen! Fight! Leave his festering ass wound. Besok paginya Terence datang menjemput kedua anaknya dengan mobil yang sudah dipasangkan pemecah salju. Akan tetapi meski Vinny ingin pulang, Gwen kekeh tetap berada di sana sampai masalah mereka dengan Grabber selesai. Mendengar itu Terence sempat kecewa karena Gwen sama seperti mendiang istrinya Hope yang tidak bisa lepas dari mimpi-mimpinya dan juga keras kepala. Vinny juga terus memaksa Gwen pulang karena Grabber terlalu kuat dan bisa membahayakan nyawa Gwen. Setelah itu Gwen akhirnya menceritakan apa yang dia lihat di mimpi semalam, yaitu Hope yang ternyata dibunuh oleh Grabber karena mengetahui lokasi korban lewat mimpinya. Terence pun percaya dengan perkataan sang putri karena Gwen bisa menceritakan secara rinci saat Terence menemukan jasad mendiang istrinya pertama kali. Pada akhirnya mereka pun setuju tetap di Alpine Lake sampai ketiga jasad korban berhasil diangkat. You are just like Dad. Yourself into oblivion. Whoa! Same Friday night. Anything to stop the pain. Shut up! I was so scared. Long before he took Finn, and he came to our house. So weren't just dreams, and neither are mine. Took her away from us because she was onto him. Mereka pun berhasil menemukan jasad Felix dan tinggal mencari dua korban lagi, yaitu Spike dan Calvin. Sampai akhirnya Gwen tertidur dan tidak bisa dibangunkan. Lalu dia bertemu Grabber yang membawa kapak dan menyerang Paijo serta Painem. Sementara kesadaran Gwen masuk ke dalam danau untuk mencari jasad Spike dan Calvin, yang akhirnya dia berhasil menemukan keduanya. Setelah itu Terence juga membantu menyelam ke danau untuk mengambil rolan kabel penarik yang jatuh ke dalam air. Sementara itu ngerinya Grabber mencekik Vinny dengan brutal. Namun dengan ditemukannya ketiga korban, kekuatan Grabber pun semakin memudar lur. Dan How the tables. God's not here. You're alone. I brought friends. iya, selanjutnya Grabber akan membunuh Gwen dan kedua jasad korban yang masih di dalam air juga membantu Gwen. Setelah itu Felix, Spike, dan Calvin menunjukkan diri mereka di hadapan Grabber. Lalu Gwen pun menghantam endas Grabber dengan kapak, membuka topengnya, dan Vinny menjedot-jedotkan endas Grabber sampai akhirnya The boys are found. You're powerless. Hell is in flame. It died. You okay? Where'd he go? Boys took him back to where he belongs. teror dari sosok Grabber akhirnya selesai. Ketiga jasad korban yang hilang selama hampir 25 tahun juga berhasil ditemukan kembali. Dan Mando pun langsung mengabarkan keluarga mereka. Namun sebelum pulang, telepon umum kembali berdering. Dan kali ini hanya Gwen yang mendengarnya. Ketika diangkat ternyata itu adalah emaknya Hope yang mengatakan jika sekarang dia sudah berada di tempat yang sangat indah. Hope juga memuji Gwen karena telah menyelamatkan Felix, Spike, juga Calvin. Setelah itu Hope mengingatkan jika kekuatan cenayang yang dimiliki oleh Gwen bukanlah kutukan, melainkan cara untuk mengetahui suatu fakta yang tidak bisa ditemukan dengan mudah.
Sebelum telepon ditutup, Hope mengatakan jika dia begitu mencintai kedua anaknya, dan Hope juga meneruskan titip salamnya almarhum Robin di alam sana kepada Vinny. Sungguh scene yang sangat mengharukan, karena setelah 7 tahun berlalu, Gwen akhirnya mendengar kembali suara sang ibu yang sangat dia rindukan. Where are you? You know where. It's beautiful here. You saved those boys. I didn't save anyone. You tell your brother I love him. Says hi. Mustang girls? Dad, please just drive. Buyar, apakah akan ada film ketiganya? Hanya Pak Sutradara yang tahu, Lur. Dan belum ada konfirmasi juga sih. Yang pasti terakhir aku cecetan sama Dek Gwen ini, ya katanya ada peluang lah lanjut ke sequel ketiga, Lur. Assalamualaikum.